Wajah Sang Prima Donna bagian 1 ditulis oleh Koko Haya. Tak pernah kulihat wajah sesempurna itu seumur hidupku. Tak pernah sekalipun. Bila aku menutup mataku, aku teringat jelas wajah itu. Sepertinya wajah itu telah merekat dan menusuk sangat dalam di pikiranku. Kemanapun pergi, apapun yang kulakukan, wajah itu akan selalu ada di hadapanku. Terkadang aku tampak seperti orang bodoh di saat-saat sendiri. Mungkin ada yang berpikir aku ini aneh ya. Tepatnya ketika aku menikmati es krim seorang diri. Saat mulutku terbuka siap menerima sendok perak berisi es krim berwarna ungu seperti anggur, entah mengapa mendadak bayangan wajah itu muncul di hadapanku. Dia tersenyum sambil mengucapkan kata aku dan kamu. Halo Sobat Podcast Radio Live, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Hari ini semoga hari kalian menyenangkan. Di cerita pendek kita hari ini berjudul Wajah Sang Prima Donna bagian 1. Semoga cerita ini dapat memberikan kita semua hiburan semata dan mengisi kehidupan kekosongan kita, guys. Baik, podcast radio selama bulan April kami tidak bisa live karena satu dan lain hal. Untuk itu kami memberikan cerita pendek yang menarik buat kalian. Tapi nggak usah khawatir karena bagi-bagi pulsa tetap ada. Dan di akhir podcast ini kami akan menyampaikan tebak gambar yang kalian bisa tebak dan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan semoga kalian beruntung dan kalian mendapatkan pulsa gratis buat kalian. Dan bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, like dan share. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut. Hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, kami akan memberikan cerita pendek yang lumayan seru. Dan judulnya adalah Wajah Sang Prima Donna dan ditulis oleh teman kita, sahabat kita, Koko Haya. Apa Coco Haya? Mohon maaf jika ada penyebutan nama yang salah ya, karena mungkin salah pengucapan. Tidak tahu berapa lama aku menghayalnya. Begitu sadar es krim dalam genggamanku tadi telah mencair, tumpah tepat di depan mulutku tanpa sempat aku memakannya. Begitu tersadar, aku langsung mengedarkan pandanganku ke sekelilingku. Benar saja, seperti yang sempat ada aku pikirkan, pelayan yang menghidangkan es krim tadi memandangku dengan tatapan aneh. Dan aku melihat di salah satu situ ada seorang pengunjung berbadan gemuk tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala ke arah aku, guys. Aku tadi sempat seperti patung, sungguh aku yakin, tapi itu tadi tidak beberapa lama kok. Wajahnya memang memiliki daya magis memikat otak aku sampai sejauh ini. Dia memang sempurna dan selalu hadir dalam ingatanku.
pada dinding kamarku penuh dengan poster-posternya, guys. Wajahnya yang cantik. Kumpulan album yang berisi wajah-wajahnya yang mempesona. Aku juga sangat menyukai lagu-lagunya hingga semua lagu-lagu lama sampai terbaru. Kini aku koleksi dalam format kaset DVD. Berawal dari seorang model majalah dewasa, kemudian masuk ke dapur rekaman dan akhirnya menjadi bintang film. Apakah kalian juga sama seperti aku, guys? Mungkin kalian mengidolakan atau mengagumi seseorang yang mungkin gimana ya? Kalian bisa tulis komentar di kolom deskripsi di bawah. Baik, sungguh dia seorang yang multitalenta. Aku benar-benar mengaguminya, apalagi wajahnya. Suaranya memang pas-pasan, namun entah mengapa aku tetap setia mengoleksi lagu-lagunya. Setiap kali aku mendengar suara nyanyiannya, mataku tidak pernah lepas dari salah satu poster dirinya saat berada di pantai mengenakan bikini berwarna pink. Wow. Wanita dalam keindahan yang begitu mempesona seperti bidadari surga. Aku tidak peduli meskipun ia pernah menjadi kekasih simpanan salah satu pejabat negara. Siapakah dia, guys? Tidur dengan sutradaranya sendiri, bahkan pernah menjadi objek pelecehan di salah satu klub. Jadi selain tadi dia adalah simpanan salah satu pejabat, tidur dengan sutradaranya sendiri, bahkan pernah menjadi objek pelecehan di salah satu klub malam sekitar 2 tahun lalu hingga menjadi berita terhangat ketika itu. Bahkan sempat foto-fotonya beredar dalam dunia maya karena ulah produsernya. Juga pernah menjadi artis. Aku juga pernah menjadi artis yang diisukan terlibat prostitusi, namun aku tidak peduli dengan semua itu. Aku sudah memaafkannya karena wajah indahnya yang maha agung. Aku tidak mampu membanding-bandingkan wajahnya kepada manusia manapun di dunia ini. Cukup aku melihat wajahnya saja, duniaku terasa begitu indah dan jauh dari rasa kesepian. Salah satu album ku buka dan aku memandangnya begitu bangga sampai hampir menangis setiap kali memandangnya. Aku tersenyum masam dan dirinya tersenyum biasa saja. Hanya inilah foto antara aku dan dia. Ya, antara aku dan dia. Hanya satu ini, dan ini begitu sulit sekali mendapatkannya karena aku harus mengantri 3 jam lamanya hanya untuk berpose berdua dengan dirinya. Aku kecewa sekali ketika itu. Lihat ini. Tampangnya jelas dari senyumku begitu terpaksa hanya karena aku ditolaknya untuk mendapatkan 2 kali jepret saja. Dia menolak karena cukup terburu-buru untuk mendapat meladeni yang lain. Sekali lagi aku memaafkannya karena wajah itu. Saat aku berjabat tangan dengannya, aku langsung mengungkapkan isi hatiku padanya yang telah lama terpendam. Dan inilah saatnya, seperti harta karun tersimpan lama dan sudah saatnya dibuka agar dapat dinikmati isinya. Boleh aku menyentuh wajahmu? Begitu kata yang terucap dari bibirku yang sedikit gemetar. Ia berujar, untuk apa?
sekali. Oke, kita lanjut ya. Makin rame nih. Aku hanya ingin memiliki wajah seperti kamu. Aku benar-benar malu saat mengatakannya hingga jantungku berdebar keras. Sungguh, aku berharap sekali dapat menyentuhnya. Kamu bisa aja. Setelah berkata seperti itu, tidak sedikit pun kata-kataku ditanggapi serius olehnya. Untuk selanjutnya, ia malah meminta agar aku cepat pergi dengan alasan ia ingin pergi untuk syuting. Dia tersenyum terpaksa di hadapanku 2 kali foto. Boleh kan? Kataku memohon. Maaf ya, sesuai prosedur. Kalau berfoto hanya boleh sekali saja, kata dia. Dan katanya lagi, dengan mimik mulai nampak kurang simpati, kami pun berfoto dan hasilnya menjadi seperti sekarang, tepat di depan mataku ini. Aku kecewa sekali karena tidak dapat menyentuh wajahnya, namun tetap saja aku maafkan karena wajahnya itu yang mempesona aku. Suara lain muncul dari dalam diriku, lantas mengatakan, aku tidak butuh sentuhan tanganmu, namun yang kubutuhkan yaitu agar aku dapat menyentuh wajahmu. Sebelum kemudian terjadi peristiwa yang memilukan, ia mendapat musibah mengerikan. Wajahnya dirusak seseorang di kediamannya, tepatnya di dalam kamarnya, di lantai 2 di rumahnya. Penggemarnya mengancam perbuatan itu sembari berduka karena peristiwa itu. Awak media sibuk memunculkan berita-berita tentang dirinya. Banyak penggemarnya berujar kalau itu perbuatan orang yang anti padanya. Sebagian media memberitakan tentang aksi balas dendam dari salah seorang istri yang suaminya pernah dekat padanya. Kata sebagian yang lain, mungkin orang yang tidak waras, bahkan ada yang berkata kalau itu adalah perbuatan orang iseng. Begitulah celotehan mereka kepada awak media. Polisi benar-benar angkat tangan dalam kasus ini. Dari keterangan polisi, media mendapat informasi kalau peristiwa itu terjadi ketika tengah malam. Banyak jejak ditemukan dekat taman. Jejak kaki bersepatu Kate masuk melalui jendela yang dibuka paksa. Trafo perumahan yang sengaja dimatikan, seperti keterangan security yang menjadi korban pemukulan seorang nenek-nenek. Menurut dugaan polisi, kalau ia telah dikuntit sejak lama tanpa disadari ketika pulang syuting malam itu. Sopirnya benar-benar tidak mengetahui hal itu. Ia berujar kalau malam itu tidak tampak sedikit pun ada kendaraan di belakang mereka saat pulang. Hanya taksi berwarna kuning saja yang sempat memotong jalan mereka dan menghalangi di salah satu tikungan. Ketika polisi menyelidiki tas itu, polisi mendapat keterangan dari sang sopir kalau ketika itu ia memang bersama seorang nenek tua yang meminta cepat-cepat. Kenapa harus cepat-cepat? Karena katanya penyakitnya akan kambuh. Dia butuh cepat-cepat untuk membeli obat. Itulah yang polisi dapatkan dari keterangan sopir tadi. Nenek tadi minta diturunkan di Simpang 4, sebuah perumahan elit, dan tempat diturunkan si nenek tadi ternyata tidak jauh dari rumah kediaman artis itu, guys. Saat itu pukul 11.45, tepatnya setelah setengah jam Nona tiba di rumah. Pada saat itu mendadak lampu padam. Saat saya berpatroli mencari teman saya, kata polisi kepada media mengutip kata security yang menjaga kediaman artis itu.
Security yang satu lagi berkata, seorang nenek datang kepadaku meminta tolong membawakan barangnya yang ketinggalan karena dia tidak sanggup mengangkatnya. Aku hanya merasakan pukulan keras menghantam belakang kepalaku saat tiba di lokasi. Begitulah penuturan polisi. Security yang satunya lagi, waduh, nenek sakti guys. Namun malam itu kejadian yang sebenarnya adalah taksi berhenti tidak jauh dari kediaman sang artis. Seorang nenek berjalan mendekati trafo, membukanya dengan kunci duplikat. Kemudian si nenek mendekati security penjaga gerbang bermasuk meminta pertolongan. Memangnya kenapa, Nek? Ada keperluan apa kemari? Nah, yang membuat penasaran, si nenek ini siapa guys, dan ngapain dia buka trafo itu pakai gebuk sapam segala? Penasaran nggak dengan nenek ini dan siapakah nenek ini? Apakah ada hubungan dengan cerita ini guys? Jangan kemana-mana. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi belum bergabung bersama kami mohon untuk mengklik tombol subscribe-nya buat mendukung kami. Dan pastikan, karena cerita ini kita akan lanjutkan di episode kedua. Jangan kemana-mana. Nenek sakti guys. Oke, baik, demikian cerita pendek kita Wajah Sang Primadona bagian 1. Sudah kita simak penjelasannya. Semoga dapat memberikan kita hiburan semata. Dan nantikan episode keduanya. Kita akan lanjut pada YouTube upload berikutnya. Jadi nantikan ya. Baik, kita akan masuk ke dalam kuis tebakan seperti biasanya yang ada di layar. Silakan dilihat dan silakan tulis komentarnya di kolom deskripsi. Bagi kalian yang benar akan mendapatkan pulsa gratis dari kami, dan jawabannya ditunggu paling telat malam hari ini. Baik, terima kasih guys bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga cerita pendek ini dapat menghibur kalian. Kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi ya untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi sudah subscribe. Kami juga tak lupa menunggu kalian di nomor handphone 089530945819 atau yang ada di layar. Kalian bisa mencatatnya, dan kalau kalian mau bergabung bersama kami ngobrol bareng di podcast ini bisa menghubungi nomor handphone itu. Mungkin kalian akan membahas UMKM kalian atau hobi kalian atau komunitas kalian, atau mungkin ada sesuatu yang selama ini dipendam mau di sharing bersama kami. Silakan, kami tunggu. Jangan ragu untuk berbagi bersama kami. Baik, akhir kata Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, koreksi dan idenya silakan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, jangan keluar guys, karena virus ini masih ada. Tapi jika kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. God bless you all.